Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.' Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus Kristus yang telah melakukan pelayanan kasih-Nya di berbagai tempat di Israel kembali ke kota asalnya, Nazaret. Di Nazaret, Yesus Kristus masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat. Saat ibadah diberikan kepada Yesus kitab Nabi Yesaya di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian setelah selesai membaca, Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mengatakan, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang yang mengikuti ibadah itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Tetapi kemudian mereka berkata, "Bukankah ia ini anak Yusuf? Anak Yusuf yang tukang kayu itu? Anak Yusuf tukang kayu yang miskin dan tidak berpendidikan cukup itu?" Stigma adalah citra negatif yang melekat pada seseorang atau kelompok orang karena karakteristik tertentu yang dianggap berbeda atau tidak diinginkan oleh masyarakat. Karakteristik berbeda itu bisa karena tingkat pendidikan rendah, tingkat ekonomi rendah, atau pekerjaan yang dinilai rendah. Karena citra negatif tersebut, orang menganggap rendah orang-orang yang memiliki berbagai karakteristik rendah yang dibangun masyarakat tersebut. Karena telah melekat kuat di dalam benak masyarakat tentang citra negatif tersebut, orang tidak bisa menerima begitu saja ketika orang dari kategori yang dianggap rendah menjadi begitu populer karena berbagai tindakan baik yang dilakukan di berbagai daerah. Orang banyak sudah terlanjur menilai rendah orang tersebut dan tidak bisa menerima kalau orang yang dinilai rendah tersebut menjadi lebih tinggi dibandingkan mereka yang merasa tinggi kelasnya. Itu sebabnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Karena itu Yesus Kristus langsung menyambung dengan pepatah yang mewakili pikiran banyak orang. "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Perkataan Yesus Kristus itu mewakili keinginan orang-orang Nazaret. Yesus Kristus telah melakukan berbagai mujizat di berbagai daerah lain. Sebagian besar dari mujizat yang dilakukan Yesus Kristus adalah mujizat kesembuhan. Tetapi berbagai mujizat kesembuhan itu dilakukan untuk membawa orang kembali kepada Tuhan, bukan sekedar untuk memulihkan kesehatan orang yang sakit. Orang-orang Nazaret ingin melihat berbagai perbuatan ajaib yang mereka dengar dilakukan Yesus Kristus di berbagai tempat lainnya, dilakukan di kota mereka, di depan mereka. Orang Nazaret mengabaikan perkataan Yesus yang telah mereka benarkan,
penggenapan atas kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan para tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan orang-orang yang tertindas, pemberitaan tahun rahmat Tuhan. Orang-orang Nazaret hanya ingin melihat mujizat. Tetapi atas keinginan orang-orang Nazaret itu, Yesus Kristus berespon dengan menceritakan tentang tindakan dua nabi yang sangat terkenal di Israel, Elia dan Elisa. Ketika Israel mengalami kekeringan hebat selama 3,5 tahun dan bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, Elia malah diutus kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Orang Sidon, bukan orang Israel. Kepada janda Sidon dan anaknya itulah kemuliaan Allah ditunjukkan, bukan kepada orang Israel. Demikian pula ketika banyak orang Israel menderita kusta, Elisa malah menyembuhkan Naaman, orang Syria, sedangkan orang-orang Israel yang menderita kusta tidak disembuhkan. Dengan mengatakan apa yang dilakukan dua nabi besar itu, Yesus Kristus ingin menunjukkan bahwa Allah memberikan karunia kepada yang dikehendakinya. Karunia Allah tidak ditentukan oleh keinginan dari manusia. Atas penjelasan Yesus Kristus itu, orang-orang Nazaret menjadi sangat marah. Kemarahan adalah emosi negatif kuat yang orang rasakan ketika dirinya menilai bahwa seseorang atau sekumpulan orang telah berperilaku tidak adil, kejam, atau tidak dapat diterima. Emosi negatif itu timbul karena seseorang atau sekumpulan orang berperilaku atau bertindak dengan cara yang dinilai tidak sebaik dirinya. Akar dari kemarahan adalah karena orang melihat sesuatu yang dianggap tidak baik di sekelilingnya yang dibarengi dengan munculnya rasa iba terhadap dirinya sendiri sehingga merasa menjadi korban dari situasi yang tidak baik tersebut. Jika kesombongan mengarah kepada penilaian berlebih orang kepada dirinya sendiri, maka kemarahan mengarah kepada orang lain, menilai orang lain tidak sebaik dirinya. Banyak orang yang tidak sebaik dirinya, maka dirinya merasa berhak untuk tidak senang, jengkel, atau memusuhi. Kemarahan itu akhirnya ditimpakan kepada Tuhan yang dianggap membiarkan situasi tidak baik itu terjadi. Karena merasa bahwa berbagai hal di sekitarnya penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, dan kesia-siaan, kemarahan berkelanjutan menciptakan neraka buatan sendiri yang menyiksa pelakunya. Orang-orang Nazaret, sebagaimana orang Israel lainnya, merasa lebih tinggi dan lebih layak dibandingkan orang bukan Israel karena dipilih menjadi umat Tuhan. Menjadi marah, lalu membawa Yesus ke tebing gunung di luar kota untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Orang-orang Nazaret yang marah ingin membunuh Yesus Kristus. Melihat begitu mengerikannya ekspresi kemarahan, akibat menilai diri lebih tinggi dibandingkan orang lainnya dan merasa berhak menerima hal baik sesuai dengan yang diinginkannya, menata hati dengan segala kewaspadaan harus dilakukan. Menata hati dilakukan dengan membangun kesadaran bahwa diri kita adalah orang berdosa yang dibebaskan dari tawanan dan penindasan si jahat. Orang berdosa yang dibebaskan dari belenggu dosa. Dengan menyadari keberadaan diri sebagai orang yang miskin rohani, tidak akan menilai kelewat tinggi diri kita yang bisa menyebabkan kemarahan karena merasa direndahkan orang lain.